bersyukur kalau pada hari ini kita kembali lagi beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mau menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita mau katakan, layakkanlah kami menghampiri Engkau Tuhan. Layakkanlah kami merasakan menikmati hadirat-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Layakkanku hampiri tahta-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, Basuh haleluya Yesus. Layakkan kami dengan darah anak domba menyucikan kami. Haleluya. Hanya dengan kesucian-Ku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari camar dunia. Hanya dengan kesucian-Ku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hati kami, basuh kehidupan kami Dengan darah yang dengan darah-Mu. basuh Menyucikan kami dari camar dunia. Hanya dengan kesucian-Ku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku Tuhan. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari camar dunia. Hanya dengan kesucian-Ku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami. Hari-hari kami boleh lewati Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau saat ini kembali lagi Tuhan, kami dapat berkumpul untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk beribadah Tuhan. Biarlah setiap kami Engkau layakkan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat Tuhan lewat ibadah yang kami jalankan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan membuka ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja Tuhan. Dimanapun kami berada. Allah Roh Kudus Engkau yang menjamah setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ajak semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau menyukakan hati Tuhan. Karena apa yang kita miliki sampai hari ini, itu semua dari Tuhan. Haleluya. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Apa padaku, ku dapat dari Bapa. Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku. Dan apa yang ku perlu, ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Bersuka serta menyanyi. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke sorga. Dan sebab ku pandang Yesus, ku terus bersuka. Bukan terpaksa, tapi dengan sukarela. Haleluya. Kita mau bersama-sama kerja karena kasih Allah yang besar. Amin. Saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Bukan terpaksa, tapi dengan sukarela. Bersama-sama kerja karena kasih Allah. Saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Bukan terpaksa, tapi dengan sukarela. Bersama-sama kerja karena kasih Allah. Saling menolong, memberi dan melayani. Tuhan tolonglah kami lakukan ini. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Haleluya. Ya untungku besar jika Yesus milikku. Jika Amen. Yesus Haleluya. milikku, jiwaku bergemar dalam damai sepenuh. Di tengah ribut keras, ombak dunia menderu. Hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Haleluya. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Benar-benar ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus, sungguh untung besar. Haleluya. Kita akan untung besar jika kita memiliki Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Haleluya. Kalau kita mengasihi Yesus, mari seperti lagu ini katakan, simpan sabdanya. Haleluya. Cinta Tuhan Yesus
simpan sabdanya. Haleluya, haleluya. Simpan sabdanya yang cinta Tuhan Yesus. Simpan sabdanya, Bapa mengasihi dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa, mengubahkan sikap hati kita. Firman Tuhan yang berkuasa, mengubahkan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu yang berkuasa, mengubahkan sikap hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Dan ku
Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang adalah pedoman dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, hati kami siap, hati kami rindu untuk kami diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dimanapun sedang jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, kiranya Tuhan yang menjamah, kiranya Tuhan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan, mereka boleh merasakan lawatan Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, mereka yang lemah, mereka boleh dikuatkan kembali Tuhan, jiwa mereka boleh disegarkan kembali Tuhan, yang sakit, mereka boleh disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dipersilakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita ada lagi di dalam kebaktian online, dan saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita segera melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka Alkitab kita. Tema kita pagi hari ini adalah berbicara tentang kenalilah apa yang menjadi kesukaan Allah. Kita membuka di dalam kitab Nabi Hosea, Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, di sana berkata begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Nabi Hosea semuanya menuliskan tentang nubuatan tentang orang Israel yang ditujukan kepada orang Israel, yang di dalam kitab ini lebih banyak menulis tentang Efraim. Efraim adalah orang Israel, adalah merupakan suku yang terbesar di dalam suku orang-orang Israel, sehingga di dalam penyebutan di dalam bagian ini adalah menyebut tentang Efraim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Hosea kepada Efraim, orang Israel, yang dimaksudkan di dalam bagian ini adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan orang Israel, yaitu orang-orang Efraim yang ditulis di dalam kitab Nabi Hosea. Karena Allah di dalam setiap perencanaannya, selalu Allah tidak pernah salah dan Allah tidak pernah keliru. Sehingga ketika Allah bernubuat kepada mereka, Allah selalu melakukan segala sesuatu menurut kehendak dan rancangan Tuhan. Dan ternyata orang Israel, suku Efraim, mereka adalah orang-orang yang mapan pada saat itu. Di bawah kepemimpinan Raja Yerobeam, mereka menjadi sebuah suku, sebuah bangsa yang cukup mapan. Tetapi ketika Yerobeam meninggal, maka terjadilah sesuatu hal yang buruk,
di tengah-tengah mereka, mereka mengalami kemunduran. Artinya mereka ada dalam suasana yang sangat tidak menyenangkan. Mereka mengalami satu tekanan yang luar biasa, sehingga ketika bangsa Asyur mengalahkan orang Israel dan kemudian mereka takluk kepada bangsa Asyur, maka disitulah awal dari sebuah malapetaka yang terjadi di tengah-tengah orang Israel. Nah, tadi saya katakan Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah keliru ketika dia menyatakan janjinya, ketika Tuhan merancangkan sesuatu bagi setiap orang percaya, antara lain kepada orang Israel. Tetapi ternyata orang Israel, mereka adalah orang yang keras kepala. Kenapa mereka keras kepala? Mereka adalah orang yang secara umum, secara keagamaan mereka adalah bangsa yang menyembah Tuhan. Tetapi di dalam perilaku mereka setiap hari, mereka banyak memasukkan hal-hal yang mistis. Artinya mereka lebih condong kepada penyembahan berhala. Mereka menyembah Tuhan, tetapi dalam perilaku mereka, mereka sering melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Mereka sering menyembah Baal. Itu yang dilakukan oleh orang Israel, oleh suku Israel, oleh kerajaan Israel. Sehingga ketika mereka dijajah oleh bangsa Asyur, membuat mereka mengalami sebuah malapetaka yang buruk bagi mereka. Sehingga di saat itulah Tuhan lewat Nabi Hosea berbicara kepada mereka. Kebiasaan dari orang Israel, dari bangsa Israel, yang dikatakan di dalam kitab Hosea ini adalah suku Efraim, adalah mereka seringkali menutupi kesalahan mereka, menutupi dosa mereka dengan mereka memberikan korban bakaran, korban persembahan. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel untuk menutupi kesalahan mereka, untuk menutupi kekurangan mereka di hadapan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu, yaitu mempersembahkan korban bakaran. Tetapi yang sebenarnya mereka melakukan itu hanya untuk supaya dilihat bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya dan menyembah Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, ternyata mereka tidak seperti itu. Mereka banyak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada orang Israel. Setia kepada Efraim, setia kepada Yehuda. Kalau kita melihat di dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di sana berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakmu itu. Artinya bahwa Allah sudah setia kepada Israel, kepada Efraim, kepada Yehuda. Sejak awal Tuhan sudah setia kepada mereka. Ini adalah bentuk kesetiaan Tuhan kepada orang Israel. Namun pada kenyataannya mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga di dalam ayat yang ke-6, di dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 di dalam kitab Nabi Hosea ini, kita sudah baca bersama tadi, dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Inilah alasan dari Tuhan mengatakan atau menyampaikan hal ini kepada orang Israel. Kenapa Tuhan tidak suka dengan korban sembelihan, dengan korban bakaran? Karena ternyata orang-orang Israel mempergunakan hal ini untuk menutupi segala dosa mereka.
untuk menutupi segala kekurangan mereka. Sehingga Tuhan lewat Nabi Hosea dengan tegas mengatakan, Tuhan lebih suka dengan kasih setia. Tuhan lebih senang dengan kasih setia daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Bukan korban bakaran dan korban sembelihan yang terbaik yang Tuhan inginkan dari orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Tetapi yang Tuhan mau adalah mereka setia kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang tadi saya sudah katakan bahwa ternyata Tuhan lebih suka kasih setia orang-orang Israel. Mereka setia kepada Tuhan. Mereka lebih mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Bukan korban bakaran. Bukan persembahan yang diberikan lewat korban bakaran, entah korban bakaran atau korban-korban yang diberikan korban binatang yang terbaik. Karena ternyata seperti saya katakan tadi bahwa itu hanya sebagai menutupi dosa mereka. Sehingga Tuhan tidak suka dengan korban itu. Tuhan menegaskan kepada mereka, Tuhan tidak suka dengan korban itu. Yang Tuhan mau adalah kasih dan setia. Artinya bahwa kenapa Tuhan katakan Tuhan lebih suka dengan kasih dan setia? Karena Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada mereka seperti yang saya sudah bacakan di dalam pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tuhan sudah menyatakan kasih setia dari awalnya orang Israel. Dari pertamanya orang Israel, Tuhan sudah menyatakan kasih setianya. Sehingga kalau Tuhan minta hal ini, Tuhan lebih suka orang Israel mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saya mau katakan ya sah-sah saja. Dan Tuhan tidak mau korban persembahan, korban sembelihan, korban yang terbaik lagi. Yang Tuhan mau adalah mereka setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi mereka. Tuhan telah lebih dahulu menyatakan kesetiaan kepada orang Israel. Dan kalau Tuhan mau supaya mereka setia dan mengasihi Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh orang-orang Efraim, oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan merindukan kasih setia dari orang Israel untuk mereka nyatakan kepada Tuhan, bukan korban sembelihan, bukan korban bakaran yang terbaik, tetapi yang Tuhan minta adalah kesetiaan mereka, kasih setia mereka. Mereka mengasihi Tuhan dengan tulus. Mereka menyatakan kesetiaan mereka kepada Tuhan dengan tulus. Saya percaya demikian juga yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, sudah pastinya kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita meninggalkan apa yang menjadi tidak disukai oleh Tuhan. Apa yang Tuhan tidak sukai. Yang Tuhan sukai adalah kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Allah menginginkan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan adalah dia mengenal Tuhan secara pribadi. Allah ingin bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi Allah mau bahwa mereka mengenal Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi
Filipi pasal yang ketiga, kita melihat di ayatnya yang keempat, di sana berkata begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi, kata Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya adalah kita benar-benar meninggalkan kehidupan yang lama itu. Kita melepaskan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan. Saya mau katakan ini adalah satu pengakuan yang jujur dari Rasul Paulus. Dia sebagai seorang Yahudi, dia seorang yang terkenal, dia seorang yang hebat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan secara pribadi, apa yang tadinya menjadi kebanggaannya dia katakan itu sampah. Itu tidak berguna lagi. Itu tidak lagi dianggap sesuatu yang menjadi kebanggaan lagi. Kenapa? Sekarang dia berjumpa dengan Yesus. Dia telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong dalam hidupnya. Sehingga apa yang menjadi kebanggaannya, dia anggap itu sampah. Bagi orang Yahudi, menjadi muridnya si Gamaliel, ini adalah satu kebanggaan. Dan Paulus adalah salah satu muridnya. Sebagai murid Gamaliel, itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa. Mereka akan menjadi orang-orang yang terhormat di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang terpandang di tengah-tengah orang Yahudi. Itu sebabnya kalau Paulus mengatakan dengan jujur bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengenal Yesus, dia menganggap segala sesuatu yang tadinya sampah, yang tadinya kebanggaannya dia, sekarang dia anggap itu sampah karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kita adalah kita mengenal Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Tuhan minta kepada kita adalah kita mau mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Bukan korban. Bukan korban bakaran, bukan korban sembelihan. Jangan kita jadikan korban itu hanya sebagai sesuatu yang coba menutupi dosa kita. Saya mau katakan bahwa tidak salah kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tidak salah kita dengan harta yang kita miliki, kita mau korbankan itu kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti ketika kita berkorban kepada Tuhan, dan kita merasa itu sesuatu yang terbaik kita berikan, itu adalah dapat menyenangkan hati Tuhan. Sementara hidup kita
kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah apa yang sudah kita tinggalkan, jadikanlah itu sebagai sampah, seperti kata Rasul Paulus. Itu sampah. Apa yang menjadi kebanggaan kita? Itu Paulus katakan sampah. Sekarang kita berjumpa, kita mengenal Tuhan. Kita sekarang menjadi anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga di sana berkata begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, dia berkata begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah yang menjadi keinginan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, saya setia kepada Tuhan, berarti kita akan menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Kita tidak tunduk lagi kepada keinginan duniawi. Kita tidak tunduk lagi pada keinginan-keinginan dosa. Tetapi kita tunduk hanya kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, jangan jadikan korban atau persembahan kita sesuatu hal yang menutupi sebenarnya kita masih hidup di dalam dosa. Tapi supaya dilihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang suka berkorban, kita tutupi itu dengan korban kita. Allah sangat membenci itu kepada orang Israel. Karena ternyata orang Israel, mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan Allah tidak suka itu. Allah mau supaya mereka setia kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus dengan jujur katakan, dia meninggalkan semua apa yang menjadi kebanggaannya. Sekarang dia sudah mendapatkan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia sudah mendapatkan Yesus sebagai penolong di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Kemudian selanjutnya, di dalam Markus pasal yang ke-12, Markus pasal 12, ayat yang ke-33, di sana berkata begini. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama, itu adalah sesuatu yang lebih utama dari korban bakaran dan korban sembelihan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi orang lain, saya kurang yakin apakah dia benar-benar mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia pun mengasihi sesama. Penekanan di dalam ayat ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan lebih memperhatikan, lebih suka dengan orang yang mengasihi dengan tulus. Tuhan lebih suka dengan orang yang mengasihi dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan pasti juga kepada sesama orang percaya, kepada sesama manusia. Kalau dia mengasihi Tuhan, pasti dia akan mengasihi kepada sesama manusia. Dan ini yang Tuhan mau dalam kehidupan orang yang percaya. Ini yang Tuhan minta.
Ini yang Tuhan minta. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kita tetap mengasihi Tuhan. Tinggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita meninggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan kita, masa lalu kita, lupakan itu. Lupakan masa lalu itu. Janganlah kita menjadikan kehidupan masa lalu itu menjadi kenangan yang terindah, tapi jadikan itu sampah. Karena kalau kita menjadikan itu kenangan terindah, kita pasti akan ingat-ingat dan kita akan kembali lagi. Tetapi mari kita mau setia kepada Tuhan. Tinggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita nyanyikan itu pujian. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut Haleluya. kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Beri semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah supaya kita pun lebih mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Biarlah kita mau hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut keinginan kita, tapi kita hidup menurut kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki saat-saat ini, bukan Tuhan tidak memerlukan itu, tetapi Tuhan lebih mau. Yang lebih diinginkan oleh Tuhan adalah kita mau mengasihi Tuhan, kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Engkaulah yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Engkaulah yang menjadi andalan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan di dalam dunia ini Tuhan, selain kami mengasihi Engkau. Kami mau hidup menurut kehendak Tuhan. Ku mau hidup Haleluya. turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyukakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Haleluya Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Amin. Haleluya. hanya itu kerinduanku, Haleluya Tuhan. menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Kami hanya mengutamakan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau sampai saat ini kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang selalu berharap kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau selalu berikan kami kemampuan. Engkau berikan kepada kami kekuatan ya Tuhan. Untuk kami tetap lebih setia lagi kepada Engkau. Di hari-hari sekarang ini ya Tuhan. Kami banyak kali menghadapi banyak masalah, tekanan di dalam hidup kami. Persoalan dalam hidup kami Tuhan. Situasi dan keadaan seringkali membuat kami seolah-olah lemah ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kepada kami kemampuan ya Tuhan. Untuk kami tetap setia kepada Engkau. Biar di dalam seluruh kehidupan kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menolong setiap jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini dari rumah mereka masing-masing. Atau di mana saja pun mereka saat ini berada ya Tuhan. Engkau tolong jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau lawat mereka saat ini. Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.